Banyak sekali kenikmatan kita berislam. Dalam satu contoh misalnya kita sholat. Sholat ini merupakan suatu nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya memberi contoh yang terbaik. Menurut penelitian para ahli teologi, ibadah yang paling dinamis, ibadah yang sangat mempengaruhi para pelakunya, itu adalah Islam. Karena kalau yang lain cukup duduk bersimpuh, paling ada juga gerakan ruku dan sujud saja. Ruku saja, sujud saja. Kebanyakan ibadah agama-agama lain itu hanya duduk bersimpuh, merenung dan sebagainya. Seorang profesor di Jepang, dia masuk Islam setelah melihat umat Islam melakukan sholat. Mengapa demikian? Karena menurut dia, karena ahli kedokteran, kita ketika kita tidur itu darah kurang beredar, jadi begitu lambat. Tapi ketika kita bangun sudah digerakkan dengan pembawaan keimanan kita, dengan kesadaran kita melakukan sesuatu. Kita bergerak, walaupun hanya 2 rakaat, itu sungguh sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Gerakan ruku, sujud. Kemudian setelah kita bekerja siang hari, kita juga melakukan ruku dan sujud. Dimana kalau kita gerak siang hari itu senantiasa berdiri. Dimana kepala yang senantiasa harus dibasahi oleh darah, tapi ternyata susah atau lambat. Apalagi kalau darahnya kental, itu akan sulit untuk naik ke kepala. Tapi dengan adanya sholat zuhur, kita seolah-olah dipaksa, tanda petik, itu dan keimanan kita kepada Allah. Kita melakukan sujud. Sujud selama 8 kali. Kemudian ruku 4 kali. Itu merupakan suatu gerakan yang otomatis refleksi untuk meluruskan tulang punggung yang senantiasa berdiri, kemudian kaku. Kemudian ini yang kurang darah, maka dengan gerakan sujud tadi darah mengalir ke kepala. Belum lagi asar, maghrib, isya, itu yang wajib. Apalagi yang dilakukan yang sunnah-sunnah. Jadi otomatis kita beragama itu sangat erat atau sangat membantu kepada kita untuk kehidupan kita menjadi manusia sehat. Hadirin rahimakumullah, nikmat lain selain sholat yaitu wudhu. Kita kalau mau sholat itu harus berwudhu, artinya bersuci. Secara rasional, mengapa? Karena kita mau menghadapi yang maha suci. Karena Allah yang maha suci, kita mau berdialog dengan Allah pada waktu sholat, maka kita harus cuci dulu anggota-anggota yang terluar dalam diri kita. Semua yang dicuci adalah bagian terluar dari tubuh kita. Selain yang terluar, juga anggota-anggota yang senantiasa mengadakan aktivitas. Baik otak, wajah, mata, telinga, semua. Itu adalah semua beraktivitas. Nah, aktivitas ini bisa saja positif, bisa negatif. Mulai dari lengan, tangan, jari kita. Kita cuci. Mengapa dicuci? Karena tangan ini bisa saja bisa melakukan dosa. Juga banyak dipegang, banyak kita pegang sini, banyak bakteri, virus dan sebagainya. Tangan dicuci bersih. Selain untuk mencuci, di sini ada kotoran, tapi juga mencuci dipakai apa tadi tangan. Kemudian mulut jelas untuk makan. Selain untuk makan juga bicara. Makan juga sebenarnya bisa ada yang positif, ada yang negatif. Bisa aja tadi kita makan salah. Sesuatu yang tidak berhak kita makan. Bukankah itu suatu dosa? Dan Allah mencatat apa saja yang kita makan yang bukan haknya itu mendapat keburukan, mendapat nilai negatif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi fungsi mulut untuk bicara. Bukankah manusia dengan kata-kata bisa merusak? Mulutmu adalah harimau.
Mungkin kita memfitnah, kita mungkin gibah dan sebagainya, atau mencaci maki. Dengan adanya wudu, kita bersih lahir maupun batin. Kita cuci mulut kita, bersihkan mulut kita. Barangkali ada bakteri yang merusak, dicuci. Tapi esensinya juga adalah apa yang dilakukan kita ketika kita bicara, komunikasi dengan orang, bisa saja menyakiti orang. Kita cuci hakikatnya dosa yang dilakukan oleh mulut. Hidung juga bisa saja kita bernafas, karena Allah mencatat kita itu adalah bukan hanya berapa lama kita berdosa, tapi berapa oksigen kita hirup. Ketika kita melakukan gibah, mencaci, memaki dan sebagainya, udara yang dihitung oleh Allah berapa oksigen kita hisap. Jadi hidung ini juga bisa menyebabkan penimbulan dosa, karena Allah akan menghitungnya berapa oksigen yang dihirup ketika kita melakukan dosa. Kemudian bisa saja mungkin ada kotoran-kotoran yang ada di hidung, kemudian kita mencucikan bersih. Kemudian wajah. Bukankah wajah ini bisa berbuat baik, bisa berbuat tidak baik? Hadirin rahimakumullah, senyum itu adalah sedekah. Kenapa kita tidak gunakan waktu yang singkat di dunia ini? Minimal wajah kita cerah. Senyum aja sudah merupakan ibadah, sedekah. Apakah wajah kita bisa berbuat dosa? Bisa. Di situ ada mata. Mata bisa melihat. Melihat apa saja? Bisa melihat saja. Termasuk yang dosa-dosa kita dilihat. Dicuci oleh kita. Wajah bagaimana yang membuat kita dosa? Ketika ada orang, kita bertemu dengan orang dengan wajah masam. Kemudian murka. Mungkin kita berhadapan dengan istri kita berbuat murka, marah. Itu dosa bagi kita. Marah kepada orang, itu bisa saja dosa. Raut muka kita yang tidak nyaman, tidak romantis, tidak harmonis, tidak sejuk, itu juga bisa catatan dosa. Tapi dengan adanya berwudu wajah, insya Allah dengan niat ikhlas, dosa yang disadari maupun tidak disadari Allah hapuskan. Kemudian lengan, begitu juga tangan, bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Kemudian kepala. Jadi mencuci kepala sebenarnya bukan rambut. Karena dalam bahasa Arab ru'us itu adalah kepala, ru'usakum. Wasuhlah dengan air sedikit saja, basuh itu ro'sun, ru'usakum, kepalamu. Jadi yang dicuci itu bukan rambut. Apalagi yang mencuci rambut hanya sedikit yang di sini saja. Itu tidak sah. Karena yang dimaksud Allah adalah kepala. Karena di kepala ada rambut, maka kepala yang dicuci hanya lambang saja. Apa maknanya dari mencuci kepala? Itu adalah mencuci apabila otak kita berbuat dosa. Bagaimana otak berbuat dosa? Berpikir yang negatif. Suudon kepada Allah, suudon kepada keluarga, suudon kepada pimpinan, suudon kepada bawahan, suudon kepada tetangga. Bisa saja otak berbuat dosa karena kita melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaki. Bukankah dengan kaki kita berjalan untuk menuju suatu tempat? Nah, bagaimana kalau tempatnya itu negatif, maksiat? Itu dicatat berapa langkah kita. Begitu juga hadirin rahimakumullah, berangkat dari ujung sana kita pergi ke masjid, satu langkah dicatat sebagai kebaikan. Jadi kita nikmat dalam berislam ini. Dalam Islam ini dari wudu, sholat, belum lagi yang lain. Rukun yang kelima yaitu ruku begini, lihat. Posisinya ruku ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan dan juga kita perhatikan ya di sini. Jadi gerakan ruku itu kalau bisa disebut adalah berbentuk sudut 90 derajat. Dalam hadis dikatakan bahwa apabila ya menyimpan air di sini itu tidak akan tumpah. Itu artinya Pak, lurus gitu ya, lurus. Ini caranya. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, lihat posisi ya. Jantungnya dada kan di sini, ini kepala di sini, kemudian punggung di sini, lihat.
Ini ternyata mempunyai makna yang luar biasa ini ruku ini ya. Untuk meningkatkan sirkulasi darah katanya gitu. Ya gitu. Bagaimana? Nah ini ya. Ruku yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tak akan tumpah. Itu kata Rasulullah itu begitu ya. Kata lurus gitu, nggak bengkok ya. Kecuali yang punya penyakit lah. Wallahu a'lam. Ya. Posisi kepala lurus dengan tulang belakang, gerakan ini bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi serta fungsi tulang belakang ya. Sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Posisi jantung sejajar dengan otak. Maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertemu di lutut berfungsi untuk merelaksasikan otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah sarana latihan bagi kemih sehingga gangguan proses dapat dicegah. Subhanallah. Tegaknya ya. Ketika dari ruku, maka angkat tangan sama dengan takbiratul ihram ya. Jadi angkat tangannya sampai sejajar telinga boleh atau sejajar pundak ya. Seperti inilah ya. Kemudian ketika berdiri tegak ini, nah itu baca tadi Robbana lakal hamd dan seterusnya ya. Nah, kemudian maknanya apa ini? Secara kesehatan ya, kesehatan atau makna dalam arti fisik ya. Karena ya semuanya ternyata memiliki makna dalam kehidupan ya, i'tidal itu. Jadi bangun dari ruku, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. I'tidal merupakan variasi dari postur setelah ruku dan sebelum sujud tentunya ya. Gerakan ini bermanfaat sebagai latihan yang baik bagi organ-organ pencernaan. Kan di luar dugaan kan, ternyata ada manfaatnya gitu terhadap pencernaan. Nah, pada saat i'tidal dilakukan, organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Tentu memberi efek kelancaran pencernaan. Nah, sujud ya seperti ini yang kita tahu ya. Dan perlu kita ketahui, nah gerakannya harus dipahami seperti ini ya. Kepala di bawah, artinya kepala di bawah jantung ya. Ini ada hubungannya dengan peredaran darah ya. Nanti jadi ada 7 anggota tubuh yang menyentuh menyentuh lantai ya. Pertama ingat yang disentuh adalah dahi ya dan hidung. Bukan dahi doang ya, hidung ya. Begini posisinya. Jadi ini wajah lah sebutnya, bukan dahi atau itu, tapi wajah ya. Terus kedua telapak tangan. Nah sikut nggak termasuk. Jadi ketika kita sujud itu sikut nggak ikut nyentuh ya, tapi hanya telapak tangan aja. Dan posisinya terbuka dan terangkat ya ini. Begini aturannya. Rasulullah begitu mencontohkannya ya. Nah kemudian ini posisi punggung ya. Ini hanya lihat. Ini pinggang. Di sini ada ginjal. Kemudian di sini ada jantung, di sini ada otak. Lihat posisinya. Nanti dibahas ini apa manfaatnya ya. Tapi kalau sepintas kita lihat, ketika kita sujud, jantung di atas itu akan lebih cepat memompa ke kepala. Cepat ya. Nah, gitu ya. Yang diperhatikan ini aja nih. Yang kita tahu atau mungkin yang kasat mata gitu ya. Ini begitu posisinya. Kemudian ini sebenarnya jari kaki itu nggak begini ya. Ini gambarnya beginilah. Tapi itu melipat gitu ya. Melipat begini. Dan ini ada manfaatnya ini ya. Ada manfaatnya. Jadi ketika kita sedang jalan, mengalami aktivitas, itu kepala senantiasa di atas ini. Jadi bisa mengakibatkan darah ke kepala itu agak sedikit susah ya, apalagi yang punya darah kotor ya, atau darah tinggi, itu sangat berat sehingga terjadilah pusing-pusing gitu ya, atau migrain apa, karena darah itu nggak nyampe kepala, sedangkan otak itu perlu basah dengan darah gitu ya. Tapi dengan adanya kewajiban sholat kita tiap hari, pagi-pagi sudah begini, sore, siang dan sebagainya, gini. Makanya kalau sujud sebentar, ya itu manfaatnya nggak ada ya. Biar apa? Biar menurun nih ke sini. Tapi catat ya, niatnya bukan karena olahraga atau kesehatan, bukan. Niatnya karena Allah. Tapi manfaatnya ini yang kita maklum ya. Makna ternyata luar biasa ya. Nih, kemudian makna daripada gerakan itu ya. Gerakan sujud ya.
menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dahi pada lantai. Posisi sujud berguna untuk memompa getah bening ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan daerah kaya oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Jelas sekarang ya. Orang yang maaf nih, lemah pikirannya sebagainya, karena nggak pernah dibasahi oleh darah. Jadi yang ada tegang, stres gitu ya. Apalagi nih emak-emak nih yang sering stres karena pikiran macam-macam. Ya dengan sholat lah. Sholat duha, sering ya. Atau siapalah yang temperamental gitu ya. Dengan banyak sujud. Ternyata luar biasa ya. Jadi sebaiknya lakukan sujud dengan tumaninah, tenang, tidak tergesa-gesa ya, agar darah mencukupi kapasitasnya di otak. Posisi seperti ini menghindarkan seseorang dari gangguan wasir juga. Ya. Khusus bagi wanita, baik ruku maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Jadi kalau misalnya kita ingin punya anak atau normal headnya, ruku sujudlah. Ya. Jadi jangan sampai kita, apalagi nggak sholat, naudzubillah min dalik ya. Jadi sholatnya tumanina gitu. Rukunya tumanina, sujudnya tumanina, subhanallah ya. Alhamdulillah nih bagi orang yang punya dikasih sama Allah pemikiran yang cerdas, ternyata dia menilai sholat itu ternyata mempunyai pengaruh terhadap kesehatan. Sujud adalah latihan kekuatan otot tertentu, termasuk otot dada. Dada juga kena ya. Saat sujud, beban tubuh bagian atas ditumpukan pada lengan hingga telapak tangan. Saat inilah kontraksi terjadi pada otot dada. Masih dalam posisi sujud, manfaat lain yang bisa dinikmati kaum hawa adalah otot perut berkontraksi penuh saat pinggul serta pinggang terangkat terlebih kepala dan dada. Nah, ya, ini lanjutannya ada ya. Jadi sekali lagi ya, wabil khusus kaum wanita, ini luar biasa, senam yang luar biasa ya. Kemudian tadi kondisi ini melatih organ di sekitar perut untuk mengejan ya. Lebih dalam ketika lama membantu proses persalinan. Ya, coba lihat. Karena di dalam persalinan dibutuhkan pernafasan yang baik dan kemampuan mengejan yang cukup. Nah, jadi ibu-ibu hamil tolonglah banyak sholat duha ya. Jadi ketika melahirkan cepat. Bismillah. Selain bantuan Allah, tapi juga memang begini cara Allah menolong kehamilan ya. Bila otot perut telah berkembang menjadi lebih besar dan kuat, maka secara alami otot ini justru menjadi elastis. Kebiasaan sujud menyebabkan tubuh dapat mengembalikan dan mempertahankan organ-organ perut pada tempatnya kembali. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya. Kemudian dengan melakukan gerakan sujud secara rutin, pembuluh darah di otak terlatih untuk menerima banyak pasokan oksigen. Pada saat sujud, posisi jantung berada di atas kepala yang memungkinkan darah mengalir maksimal ke otak. Artinya otak mendapat pasokan darah kaya oksigen memacu kerjanya sel. Dengan kata lain, sujud yang tumaninah dan kontinu dapat memicu peningkatan kecerdasan seseorang.